Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim, SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Yang saya hormati Umi Indah selaku Guru Quran Hadis dari kelas 13. Dan yang saya hormati Ibu Efrianti selaku wali kelas dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Anisari Hadatul Aisy dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai peta imajinasi dari pelajaran Quran Hadis bab 4 yang berjudul Mukjizat Nabiku. Apa arti dari mukjizat? Arti dari mukjizat adalah mengalahkan lawan atau hebat dan atau luar biasa. Fungsi dari kata mukjizat sendiri adalah sebagai bukti kenabian atau kerasulan seseorang. Tujuan dari kata mukjizat, maksudnya tujuan dari mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran. Sementara penggunaannya biasanya digunakan untuk hal-hal luar biasa yang diturunkan kepada para nabi. Selanjutnya ada syarat-syarat dari mukjizat. Yang pertama, mukjizat hanya dapat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat itu bersifat sebagai bukti untuk seseorang yang telah mengaku dirinya adalah seorang nabi. Yang keempat, mukjizat biasanya diturunkan bertepatan dengan pengakuan seseorang sebagai ia adalah seorang nabi atau berdasarkan penolakan setelah pengakuan ia adalah nabi. Selanjutnya yang terakhir, kemukjizatan tidak dapat dikalahkan oleh satupun makhluk di bumi ini kecuali pembuatnya sendiri. Dan pembuatnya sendiri pun tidak tinggal di bumi. Nah, selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat hisi atau mukjizat yang bersifat kasat mata. Dan yang kedua ada mukjizat ma'nawiyah atau mukjizat yang tidak kasat mata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mukjizat yang paling luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu contoh mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah sendiri juga biasanya dapat diartikan sebagai mukjizat yang dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Sementara mukjizat hisi adalah mukjizat yang hanya pada saat itu saja dapat dilihat, dirasakan, dan sebagainya. Selanjutnya, jika kita membahas mengenai Al-Quran, tentunya kita akan membahas juga mengenai ijazul Quran. Apa yang dimaksud dengan ijazul Quran? Ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran. Nah, ada pula aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek apa saja yang ada di dalam kemukjizatan Al-Quran? Aspek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya bahasa atau uslub. Di dalam uslub pun nanti akan terbagi lagi menjadi keindahan dan kelembutan. Ada pula keserasian Al-Quran dengan manusia sesuai akal dan perasaan, keanekaragaman susunannya. Ada yang ujimal dan tafsir. Ujimal ini seingatku dia adalah yang sudah mencakup global, dan tafsir ini yang mencakup rinci gitu. Jadi dalam Al-Quran ada yang sudah mencakup global dan ada yang rinci. Nah, selanjutnya ada dapat dimengerti secara langsung. Jadi setelah kita membaca itu dapat mudah dimengerti gitu ya. Nah, pembagian yang kedua dari aspek kemukjizatan Al-Quran ada yang namanya isi kandungannya. Isi kandungannya sendiri mengandung berita gaib dari masa lalu atau sesuatu yang belum terjadi dan sudah ada di Al-Quran. Banyak loh contoh-contohnya. Nah, itu bisa kalian searching sendiri di Google atau bisa langsung dilihat di Al-Quran masing-masing. Selanjutnya ada pembagian lagi, ini sumber hukum. Aspek kemukjizatan Al-Quran sumber hukum ini adalah aspek yang terakhir. Sumber hukum juga dibagi lagi menjadi susunan bahasa yang indah, ada uslub yang keren, ada sifat yang agung, ada bentuk undang-undang yang mendetail dan mengabarkan hal gaib, tidak bertentangan, ada lagi menepati dan memenuhi, dan terakhir berpengaruh kepada hati.
Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai mujizat nabiku. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang baik, mohon diambil dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan mohon dijadikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.